Kesempatan pada pagi ini saya ingin menyampaikan tema pemimpin rohani yang tangguh menghadapi perubahan zaman. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-7, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Pembahasan ini saya persempit dalam Ibrani pasal 13 ayat 7 ini adalah tentang pemimpin rohani, yaitu pemimpin yang telah menyampaikan firman Allah. Ketika saya mempersiapkan bahan ini sudah saya persiapkan, saya tulis, saya hidupi sejak tahun 2002. Tepatnya waktu itu saya ada di Manado. Dan bahan yang sama ini saya ajarkan khusus untuk tingkat 4. Karena tahun ini saya mendapatkan kesempatan untuk menggantikan Om Sam mengampu mata kuliah kepemimpinan Kristen. Jadi kesempatannya baru datang semester ini, tetapi bahan ajar itu sudah saya persiapkan dan saya hidupi sejak tahun 2002. Saudara yang sekasih dalam Tuhan Kristus, harapan kami tempat ini merupakan tempat yang tepat mempersiapkan saudara menjadi pemimpin rohani yang tangguh di tengah perubahan zaman. Saya ulang kembali. Harapan kami, tempat ini merupakan tempat yang tepat, wadah yang tepat untuk pembentukan saudara sebagai pemimpin di masa yang akan datang. Inilah realita yang kita hadapi hari-hari ini, bahwa kita hidup di era disrupsi, era pergumulan yang sangat serius dan berat, berada dalam ketegangan yang luar biasa. Inilah yang kita lihat sekarang ini. Di satu sisi ilmu pengetahuan terus berkembang sedemikian rupa, sedemikian canggih, tetapi di sisi yang lain peradaban manusia itu makin merosot karakternya. Inilah ujian, inilah tantangan bagi pemimpin rohani. Dan itu kita tidak perlu kaget karena firman Allah telah menubuatkan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Jadi apa yang kita hadapi, yang kita hidupi hari-hari ini, itu sudah tertulis dalam firman Allah. Akan datang masa atau era zaman disrupsi ini, di mana kecanggihan teknologi, pengetahuan intelektual manusia makin luas, dan hampir tak terbendung. Tetapi di sisi yang lain, peradaban manusia makin hari makin merosot moralitasnya. Dunia di mana kita hidup sekarang ini, dunia yang semakin liar, semakin bebas, mengumbar keinginan tanpa batas, pamer uang, kedudukan, ketenaran, penampilan, kekayaan, dan yang lain-lainnya. Bahkan kita bisa menyaksikan di media sosial, orang tidak lagi merasa segan, merasa sungkan, merasa risih berbuat kejahatan, berbuat dosa di depan publik. Yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana langkah antisipasi? Bagaimana menjadi pemimpin rohani yang tangguh di tengah derasnya arus perubahan zaman?
Dalam teks yang kita baca tadi, kata firman Allah jelas, ingatlah pemimpin-pemimpin yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu, contohlah iman mereka. Kalau engkau dan saya ingin jadi pemimpin rohani yang tangguh di segala zaman, tidak terlindas oleh arus polarisasi, tetap teguh dalam firman, tidak ada cara yang lain kecuali Anda dan saya mulai sekarang garaplah kehidupan batin yang garaplah kehidupan batiniah Anda. Di era disrupsi ini membutuhkan mendambakan seorang pemimpin rohani yang tangguh dalam iman. Ini modal kita yang pertama, tangguh dalam iman, menghasilkan kualitas spiritual yang tinggi. Dan ini jaminannya. Pemimpin rohani yang tangguh dalam iman memiliki kualitas spiritual yang tinggi. Imannya itu tidak akan pernah lenyap, tidak akan pernah padam oleh perubahan zaman. Imannya akan tetap hidup sepanjang sejarah manusia, meskipun kedudukannya, prestasi dalam kepemimpinannya telah berakhir ketika nafas itu berakhir. Tetapi kesaksian hidup yang dimiliki oleh pemimpin rohani yang model demikian ini tidak akan pernah dilindas oleh zaman, akan terus terkenang sepanjang sejarah manusia. Jaminan yang kedua, pemimpin rohani yang memiliki kualitas spiritual tinggi, ia tidak akan padam di telan sejarah dan tidak patah, terkulai, dilindas oleh perubahan zaman. Sebab, nah inilah rahasianya. Inilah rahasianya. Karena pengurapan roh dan kuasa firman itu yang tinggal tetap dalam hidup seorang hamba Tuhan, maka kuasa firman dan roh itu menyatu. Itulah yang menjamin keberhasilan kelanggengan seorang pemimpin rohani. Dan saya menyaksikan sedikit orang tua kita rohani, Om Seth dan Tante Carol, bagaimana beliau ketika mendapatkan visi untuk bangun institut. Saya tahu persis bagaimana situasi pada waktu itu. Beliau mengalami situasi yang sulit, ketegangan yang luar biasa, di mana tim sedang tidak solid, tapi beliau tetap tangguh di tengah-tengah persoalan yang tidak mudah. Inilah yang beliau impartasikan kepada kami. Dia hidup di dalam pengurapan roh dan kuasa firman. Itulah yang menjamin kita tetap teguh dalam segala situasi. Sumber kuasa seorang pemimpin rohani adalah pada kuasa urapan Tuhan, bukan pada sumber daya kemampuan yang kita miliki semata. Firman berkata dalam Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Ayo. Kita baca bersama-sama. Zakaria 4, 6. 2, 3. Bukan dengan kekuasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Alkitab sudah memberikan kita panduan, memberikan contoh, memberikan solusi bagaimana menjadi pemimpin rohani yang tangguh di tengah perubahan zaman. Firman berkata jelas, kita tetap teguh bukan karena keperkasaan, bukan karena kemampuan yang kita miliki, bukan karena sumber daya kita yang hebat yang kita miliki, bukan, tetapi semata-mata karena rohku tinggal tetap. Kalau Roh Kudus tetap tinggal dalam hidup kita,
Pengurapan itu ada dalam hidup kita, mengalir dalam hidup kita, pasti kita akan terjamin tetap kuat di tengah perubahan zaman. Kebenaran firman Allah ini mempertegaskan kepada kita bahwa kekuatan kita itu ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Onsem telah menyampaikan tema kita, dan saya sudah mendahului tema itu untuk pembukaan tahun akademik baru kita, bahwa kekuatan kita itu ada di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dialah kekuatan kita satu-satunya. Dialah penopang kepemimpinan kita satu-satunya. Dan Dia tidak pernah kehabisan nikmat untuk menolong kita. Ketika kita memiliki relasi dengan Tuhan, menjaga, memelihara saat teduh kita dengan Tuhan, maka kuasa yang sama yang dimiliki oleh Zakaria pada waktu itu, kuasa yang sama itu juga hidup dalam hidup kita. Kalau kuasa itu hidup dalam hidup kita, tidak mungkin tidak, maka kepemimpinan kita pasti memberikan dampak positif. Kekuatan kita adalah Allah sendiri, tetapi hanya melalui keintimanlah, persekutuan pribadi dengan Tuhanlah yang menghidupkan kekuatan tersebut sehingga itu efektif mengalir dalam hidup kita. Saya ingin katakan kepada saudara, sesungguhnya urapan itu tidak diminta, urapan itu ada di dalam roh kita, di dalam batin kita. Itu sudah diberikan Tuhan kepada kita, dan kita diberikan jalan untuk menghidupkan kuasa tersebut adalah melalui keintiman pribadi dengan Tuhan. Kuasa pengurapan itu perlu dimiliki oleh setiap pemimpin rohani. Pengurapan itu perlu kita miliki. Yesus sendiri telah memberikan contoh dalam Lukas pasal yang keempat ayat 18. Lukas memberikan kesaksian bagaimana Yesus memimpin pada waktu itu. Lukas mendeskripsikan, menguraikan dengan jelas perkataan nubuatan Yesaya tergenapi dalam hidup pelayanan Yesus. Yesus mengatakan, roh Tuhan ada padaku. Jadi apa yang ada dalam diri Yesus itu adalah roh Tuhan, bukan nikmat manusia. Roh Tuhan ada padaku, bagaimana Ia mengurapi aku dan mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Tanpa pengurapan roh, kita tidak akan pernah bisa berdaya guna dalam pekerjaan Tuhan. Tanpa pengurapan roh, kita tidak akan pernah bisa bertahan di tengah-tengah sulitnya hidup kita ini. Apalagi masa disrupsi ini, kita tidak mudah kalau kita tidak memperhatikan firman Allah. Lalu penulis yang sama, Lukas dalam bukunya yang kedua, Kisah Rasul pasal yang ke-10. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Lukas juga menuliskan kembali bagaimana Yesus sebagai pemimpin pada waktu itu menjalankan kepemimpinannya. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan apa? Roh Kudus dan kuat kuasa.
Kalau Yesus saja mengandalkan pengurapan, lalu dengan kekuatan apakah kita bisa melayani Tuhan? Kalau bukan dengan kekuatan yang sama. Di tingkat 4, saya sudah menyampaikan salah satu sekian dari tugas pokok, fungsi atau peran pemimpin rohani itu adalah menemukan dan melatih orang lain yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin. Menemukan dan melatih seseorang yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin. Sebab melatih orang yang tidak memiliki kapasitas pemimpin hanya membuang waktu dan usaha yang sia-sia. Setelah pemimpin menemukan seseorang yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin, langkah berikutnya adalah ajarkan Alkitab, ajarkan firman Allah. Sehingga orientasi dalam kepemimpinan rohani ini bekalnya adalah firman Allah. Keberhasilan akademis tidak boleh menjadi tujuan utama, meskipun itu penting, sangat penting, amat penting. Tetapi keberhasilan akademis bukanlah tujuan utama. Sebaliknya, ajarkanlah hal-hal yang praktis. Apa yang diajarkan, aplikasikan. Apa yang diajarkan, langsung terapkan. Lebih banyak melatih tangan daripada melatih otak. Sekali lagi, bukan berarti otak tidak penting. Kalau tidak penting, Tuhan tidak mungkin mengaruniakannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, langkah berikutnya setelah melatih tadi, langkah yang kedua adalah mengimpartasikan urapan. Seseorang tidak bisa mengimpartasikan urapan kalau urapan itu tidak ada dalam hidupnya. Maka nanti selesai ini kita akan praktekkan impartasi urapan itu. Saya sampai hari ini masih mempercayai impartasi urapan. Yang tidak mempercayai juga tidak masalah. Tetapi saya masih mempercayai impartasi pengurapan itu bisa terjadi di masa sekarang. Bilangan pasal yang ke-11. Bilangan pasal yang ke-11 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang. Para tua-tua, para pemimpin yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Jadi setelah seseorang dilatih, dibekali dengan banyak pengetahuan tentang kepemimpinan tadi, langkah berikutnya adalah mengimpartasikan urapan. Urapan itu tidak bisa diimpartasikan kepada seseorang yang tidak memiliki pengalaman atau tidak beroleh pengurapan roh. Apa yang mau diimpartasikan?
Saudara, orang yang bersandar kepada kuasa roh, maka ia tidak akan mencoba menyelesaikan tugas pelayanan dengan kekuatan, kepintaran, dan pengalamannya. Puji Tuhan. Tuhan tidak pakai cara lama untuk menyelesaikan situasi atau persoalan yang baru. Situasi yang baru, pergumulan yang baru, zaman yang baru, Tuhan menyediakan cara yang baru. Sehingga kita tidak boleh bergantung dengan pengalaman-pengalaman di masa lalu. Manusia itu punya kecenderungan apa yang sukses di masa lalu itu akan diulang kembali. Tidak perlu kita ada namanya trial and error, tidak perlu coba-coba kembali. Jadi kalau seorang pembisnis sudah berhasil dengan cara itu, dia akan melakukan hal itu, bahkan menambah, bukan mencoba cara yang lain yang belum pasti sukses. Tetapi jelas dalam kepemimpinan itu kita tidak bisa menjalani kepemimpinan kita dengan cara atau dengan kekuatan, dengan pengalaman yang lampau. Yang lampau itu hanya berlaku efektif untuk pada masa lalu, tidak untuk masa sekarang. Sehingga kita perlu terus senantiasa memelihara urapan itu ada di dalam hidup kita setiap hari. Kesaksian dari Injil Sinoptik dengan jelas pada waktu Yesus mengajar menyampaikan firman Allah itu. Bagaimana Yesus menguraikan firman Allah itu terjadi semata-mata karena hikmat Allah yang menyertainya. Orang terbelalak, orang terpukau, berbeda dengan para pengajar-pengajar yang lain. Di manakah perbedaannya? Bukan yang kita pelajari, bukan tempatnya, bukan pengajarnya, tetapi ada hikmat dan urapan itulah yang membedakan pengajar yang satu dengan yang lainnya. Harapan kami, saudara, tempat ini tampil menjadi pemimpin rohani yang memanifestasikan kuasa Allah. Hikmat Allah menyertai kita, memampukan kita sampai kita tuntas di akhir hidup kita. Amin. Persiapan terbesar bagi seorang pemimpin rohani adalah waktu sendirian dengan Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kita punya pelayanan, punya jadwal. Sekali lagi, janganlah sekali-kali mengabaikan persekutuan. Saya selalu menekankan di kelas homiletika, jangan terburu-buru mencari referensi khotbah saudara, mencari tafsiran si A, si B dan yang lainnya, cari artikel dan yang lain. Itu penting, itu perlu membuka wawasan saudara. Karena memang realitanya itu firman Allah ini tidak diberikan rahasianya kepada satu orang. Tidak ada seorang hamba Tuhan yang memborong semua pewahyuan firman Allah. Kita perlu belajar dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Tetapi sekali lagi, hati-hatilah, jangan mendahulukan apa yang ingin Anda ingin sampaikan. Carilah tahu. Carilah tahu. Khotbahmu boleh sederhana mungkin, boleh saya katakan dangkal, cetek. Tidak sistematis. Tapi ketika Anda menggumuli, mencari tahu, Tuhan apakah yang ingin kau lakukan? Engkau katakan melalui mulutku dan engkau mencari dia. Lalu dia memberikan rema kepada saudara melalui firman yang Anda baca. Itulah khotbah yang efektif, itulah khotbah yang dinamis, itulah khotbah yang bagus, yang memenuhi kebutuhan umat. Karena Anda berkhotbah bukan untuk memenuhi rasa ingin tahu. Betul. Khotbah disampaikan, pengajaran firman disampaikan itu untuk memenuhi kebutuhan rohani umat. Bukan sekedar membuka wawasan, bukan, itu hanya efek samping dari kita tahu firman Allah.
Sehingga jangan sekali-kali mengabaikan ini. Inilah persiapan kita yang terbesar, persiapan yang terutama, persiapan yang tidak tergantikan oleh apapun. Dan jangan sekali-kali menukar waktumu hanya banyak di perpustakaan pribadi tapi lupa yang utama. Saya pun juga punya perpustakaan pribadi. Hampir tiap bulan saya beli buku, saya baca buku. Untuk apa? Mengupdate wawasan saya berkaitan dengan situasi zaman sekarang. Tapi sekali lagi saya selalu berkata, Tuhan, semua itu tidak akan pernah artinya. Saya pakai pun tidak ada artinya kalau engkau tidak ada di dalamnya. Tidak ada. Sehingga tema ini tidak hanya menjadi tema yang akan berakhir di tahun akademik 2001-2022. Tapi tema itu hidup menggelora terpatri permanen dalam diri kita masing-masing. Bahwa panggilan terbesar bagi seorang hamba Tuhan adalah menjadi seorang penyembah. Menyembah Tuhan. Saya yakin dan percaya orang yang menyembah Tuhan akan melahirkan pekerja-pekerja. Mengapa pekerjaan Tuhan itu terkendala dengan kurangnya pekerja? Jangan-jangan karena gereja itu tidak suka menyembah. Seorang penyembah pasti akan melahirkan seorang pekerja. Persekutuan pribadi kita dengan Tuhan itu akan menghasilkan karakter building. Pembentukan karakter itu akan terbentuk diawali dari hadirat Tuhan. Itu akan mempengaruhi, menentukan seluruh aspek hidup kita. Cara berpikir, cara bertindak, dan arah bicara kita pasti berbeda. Orang yang bertemu dengan Tuhan secara pribadi, memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan, terutama lewat firman, pasti pola pikirnya, mindsetnya itu diubah. Mindset yang berubah pasti perilakunya itu akan searah. Jadi kalau mindsetnya sudah diperbarui oleh firman, tapi perilakunya tidak searah dengan firman, ya mungkin ada yang putus itu sarafnya. Ada yang tidak normal. Ini jaminan. Jika rohmu dan rohku makin lama makin kuat. Itu dalam Mazmur pasal 84. Kalau engkau dan saya terus nantiasa memelihara persekutuan dengan Tuhan, menjaga rasa lapar, haus akan Tuhan, rohmu makin lama makin kuat. Ini jaminannya. Semakin kuat rohmu, engkau semakin kuat, semakin tahan terhadap segala godaan dalam kepemimpinan. Semakin luas jangkauan pelayanan seseorang, semakin besar tantangan godaan yang dihadapi. Semakin tinggi kedudukan seseorang, makin besar resiko yang dihadapi. Dan itu hanya bisa kita antisipasi jika roh kita terus diperbarui. Agar apa? Agar kita terhindar dari penyalahgunaan keuangan. Dan saya berani mengatakan, orang yang tidak beres soal keuangan hampir di bidang yang lain itu bocor. Jadi di sini jelas prinsipnya. Dalam rumah tangga kami, dan itu yang saya tulis dalam buku saya, cekcok tapi sudah cocok. Jadi kalau saudara cekcok, tandanya sudah tidak cocok. Ya sudahlah, break, jangan dipaksakan, nggak dikumpulkan lagi. Gimana Yusafin? Tadi ada sinyal. Kira-kira sudah cocok atau belum ini?
Jadi kami suami istri itu tidak punya, saya punya lemari pribadi, istri saya punya lemari pribadi, tapi tidak punya kunci pribadi. Saya punya lemari pribadi karena memang ada barang-barang pribadi saya yang tidak tercampur dengan punya istri, tapi kuncinya itu tidak pernah sendiri-sendiri. Jadi apa yang ada di lemari saya itu istri saya bisa buka, tidak ada rahasia kembali, termasuk soal keuangan. Berapa pendapatan kami, income kami tiap bulan, istri saya tahu, langsung dipotong untuk ini per bulan dan yang lain sudah tahu. Saya terima persembahan dari manapun ketika saya melayani Tuhan, langsung saya sodorkan, selesai, karena beliau bendaharanya. Transparan, saya tidak ada. Jadi beliau istri saya itu juga tahu isi dompet saya itu, wajah siapa tuh tahu. Kan dompet itu ada wajah monyet, itu tidak begitu terlihat ya. Kalau yang wajahnya agak merah-merah itu gambar siapa itu? Nah, gambar Bung Karno siapa itu kan agak dilirik. Jadi ini prinsip saudara, ya, ini prinsip. Berani untuk transparan soal keuangan, tidak tamak. Kita bisa terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan. Kita bisa terhindar dari penyelewengan seksualitas atau pemuliaan diri dan yang lainnya. Fakta menunjukkan pemimpin rohani yang jatuh dalam skandal dosa ini adalah mereka yang tanpa sadar sedikit demi sedikit mereka sudah mulai mengabaikan yang namanya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ketika kehidupan doa dan firman itu sudah menipis bahkan menghilang, maka kepemimpinan kita saat itu sudah tamat. Kedudukan kita masih eksis, tetapi peran dan fungsi kita sudah berakhir ketika saudara saya sudah kehilangan saat itu. Karena itu pemimpin rohani harus konsisten dan konsekuen. Untuk apa? Memelihara hubungan pribadi dengan Tuhan hingga akhir hayatnya. Jadi persekutuan pribadi dengan Tuhan, urapan itu dibutuhkan bukan manakala kita ingin mengerti firman, menyampaikan firman dan yang lainnya, tetapi sepenuh waktu kita, ya, kita tidak mau kehilangan yang namanya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dan kita rindu agar kita terus memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan hingga akhir hidup kita. Itulah prestasi bagi seorang pemimpin rohani. Yang kedua, bagaimana kita menjadi pemimpin rohani yang tangguh di tengah derasnya arus perubahan zaman. Kata firman tadi, ingatlah pemimpin-pemimpin yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka. Perhatikanlah akhir hidup mereka. Perhatikanlah karakter hidup mereka. Bagaimana seseorang itu mengakhiri kepemimpinannya. Alkitab adalah sumber kekuatan moral untuk mampu kapanpun dan dimanapun menghadapi zaman yang terus berubah. 20-30 tahun yang akan datang pasti berbeda dengan zaman yang sekarang. Masalah-masalah yang kita hadapi makin hari makin kompleks, makin rumit. Tetapi firman Allah tetap menjadi sumber kekuatan moral, menjadi jaminan bagi pemimpin rohani untuk mampu menghadapi di musim-musim zaman yang terus berubah. Era disrupsi ini
menjadi tantangan, menjadi ujian ketangguhan moral seorang pemimpin rohani. Pemimpin rohani diharapkan sanggup hidup dalam dunia yang terus berubah tanpa larut dengan fenomena duniawi yang ada. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Luar biasa. Hamba Tuhan yang seperti ini bukan berarti hamba Tuhan itu harus terkenal, tidak. Kalaupun Anda tidak dikenal di mana-mana, tidak masalah, bukan masalah itu. Ya. Bukan masalah. Tetapi kalau engkau menjadi pemimpin rohani, hidupmu bersandar pada Alkitab, melahirkan hidup yang suci, teguh dalam iman. Nah, sekarang ini tantangan di mana zaman yang serba canggih, serba cepat, serba instan, sehingga iman itu dianggap sesuatu yang lambat. Jadi loadingnya itu mungkin sampai di Gunung Lawu para hambatannya. Sehingga mencari cara-cara yang lain yang lebih praktis, yang lebih jitu. Lalu kehilangan yang namanya iman. Sekali lagi, hamba Tuhan yang moralitasnya berdasarkan Alkitab, memanifestasikan hidup yang kudus, tetap setia hidup dalam iman, maka ia tidak akan pernah pudar oleh buruknya situasi zaman. Akhir hidup mereka meninggalkan kesaksian hidup yang baik, layak untuk dikenang, layak untuk diteladani. Saya tidak akan pernah bosan-bosan untuk terus mengingatkan di tempat ini berkaitan dengan ini. Orang suka tidak suka, orang mengkritik ya silakan. Tapi saya akan terus konsisten menjadi penjaga jiwa bahwa bagi seorang hamba Tuhan tidak ada atribut yang lebih penting ketimbang karakter. Dalam pengajaran Tuhan Yesus, terutama Matius pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7, Tuhan Yesus sangat menekankan perihal karakter dari para murid-muridnya. Unsur karakter sangat penting bagi Tuhan Yesus, sehingga dia mengambil waktu khusus itu untuk mengajarkan kepada murid-muridnya yang kelak akan tampil menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Apa itu karakter? Karakter adalah kehidupan batinnya seseorang, dirimu yang sebenarnya. Apa yang ada dalam batin kita, itulah keadaan kita yang sesungguhnya. Firman berkata bahwa apa yang terucap dari mulut itu meluap dari hati. Orang yang baik akan mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Hati batin kita itu adalah perbendaharaan. Sehingga Paulus mengatakan, pikirkanlah, konsumsilah, seraplah, meteraikanlah apa yang baik, yang mulia, yang layak didengar, dan yang lain. Semua itu pikirkanlah, hendakkanlah dalam batin kita. Jangan sampai nanti saudara mukanya seperti ini tapi realnya seperti ini. Yang kedua, karakter adalah diri kita yang tidak kelihatan. Orang yang benar-benar karakternya itu baik, maka tidak ada standar ganda. Waktu sendirian dan waktu di depan publik tidak ada perbedaan.
Nah, saya ingatkan saudara yang sedang membangun hubungan, ya, yang berpacaran atau yang sedang mencari-cari di tempat ini, saya ingatkan saudara, ya, jangan terkesima dengan penampilan. Penampilan itu seringkali menipu. Dan ada orang-orang tertentu memang sengaja untuk menipu. Pakai baju keren ternyata pinjem temennya. Waduh. Nah, jadi ini karakter kita itu akan terpuji bukan di depan publik ketika kita seorang diri. Itulah keadaan kita yang sesungguhnya, ya. Tidak ada topeng, tidak ada standar ganda dalam hidup kita. Yang ketiga, karakter adalah bukti dari kerohanian kita yang sebenarnya. Kita tidak menuai apa yang tidak kita tabur. Jadi tumbuhan ini tumbuh dari benih yang sama. Dari benih yang sama. Kalau benihnya itu baik, pasti hasilnya buahnya itu pasti baik. Karena karakter itu butuhkan waktu, tidak bisa dikompres, tidak bisa dipersingkat waktunya pembentukan karakter itu. Jadi saudara harus menjalani tahap demi tahap proses yang alami. Kalau pengetahuan itu bisa diserap kapan saja, dimanapun, dalam waktu yang singkat. Orang nulis buku butuh waktu bertahun-tahun. Seorang pembaca butuhkan hanya sekian jam masih dapat pengetahuan yang begitu luas, begitu dalam. Pengetahuan itu bisa dimiliki secara singkat, dikompres secara singkat. Tetapi karakter itu bertumbuh dalam perjalanan waktu yang alamiah. Dan disinilah keputusan pribadi saudara menentukan apa yang ada, yang akan Anda tabur di masa yang akan datang. Yang keempat, karakter sesuatu yang baik itu bukan sesuatu yang alami yang mengalir. Karakter buruk itu karena faktor pembiaran, karakter yang baik itu faktor pembiasaan. Pembiasaan itu tidak mudah, perlu sebuah perjuangan menyalipkan daging saudara. Karakter yang baik itu merupakan akumulasi, kumpulan jumlah dari pilihan-pilihan yang kita ambil setiap hari. Waktu Anda makan, apa yang Anda lakukan pertama kali? Waktu Anda pergi, apa yang Anda lakukan? Dari semua pilihan-pilihan tadi terakumulasi, itu akan membentuk karakter saudara di masa yang akan datang. Makanya saudara jangan pernah menyepelekan hal-hal yang kelihatannya kecil dan sederhana. Itu merupakan puzzle kecil-kecil yang akan terkumpul, terbentuk menjadi gambar diri saudara yang akan datang. Jadi keadaan saya hari ini bukan cerminan keadaan masa yang lalu. Oleh karena itu, sebelum penyesalan itu datang kepada kita, marilah kita evaluasi diri kita, berbenah diri. Untuk apa? Memikirkan setiap pilihan-pilihan yang kita putuskan tiap-tiap hari. Yang terakhir, tanpa karakter yang baik, seseorang tidak bisa memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi syarat dasar yang mutlak yang tidak bisa ditukar atau diganti dengan yang lain adalah karakter yang baik. Paulus menulis dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 13 tentang penatua dan diaken. Dilanjutkan dalam Titus 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Penekanannya adalah karakter. Tanpa karakter yang baik, seseorang kehilangan kesempatan untuk memimpin. Jadilah teladan. Tuhan Yesus memberkati.